Pemerintah Indonesia sangat-sangat serius menghadapi atau melihat perlakuan aparatur Malaysia yang menembak pekerja migran Indonesia. Ini betul-betul serius, karena itu jika Malaysia main-main dan tidak tanggapi serius, maka ini berat dan bahaya. Malaysia tanpa pekerja Indonesia, coba saja lihat apa yang terjadi. Oke, kita bahas satu persatu. Syed Iqbal bilang ekonomi Malaysia bakal lumpuh kalau tanpa pekerja Indonesia. Berlebihan? Tidak juga. Lihat faktanya. Malaysia itu hidup dari tenaga kerja murah. Dan siapa yang paling banyak bekerja di sana? Pekerja migran Indonesia, PMI. Ada 5 juta lebih orang Indonesia yang berkeringat. Dari perkebunan sawit sampai pabrik elektronik, dari konstruksi sampai pembantu rumah tangga. Siang malam kerja keras, tapi apa balasannya? Gaji kecil, perlindungan minim, dan yang lebih gila lagi, ditembaki. Ini yang bikin geram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini kita mendengar dan menonton atau menyaksikan keseruan yang seakan-akan Malaysia itu menganggap pekerja migran Indonesia sebagai musuh, bahkan ditembaki suka-sukanya. Dan apakah mereka mau dibuat seperti itu? Bagaimana kalau masyarakat Malaysia yang kita buat seperti itu? Mari kita saksikan berikutnya. Halo? Sobat asisten politik. Saudara, beberapa elemen bahkan netizen antara kedua negara, Malaysia dan Indonesia, saling berantem di dunia maya. Ini diakibatkan gugurnya atau tewasnya pekerja migran Indonesia yang dicurigai berbagai macam curigai. Dan ironinya, aparat Malaysia melakukan penembakan membabi buta, bahkan menjadi korban yang kini korbannya sudah menjadi 2 orang ditembaki oleh aparat tanpa perikemanusiaan. Dan yang bikin panas adalah Menteri Dalam Negeri Malaysia malah menuduh para mayat-mayat yang sudah menjadi korban itu adalah penyeludup senjata dan narkoba. Ini yang tidak diterima. Malaysia tanpa pekerja Indonesia, coba saja lihat apa yang terjadi. Oke, kita bahas satu persatu. Syed Iqbal bilang ekonomi Malaysia bakal lumpuh kalau tanpa pekerja Indonesia. Berlebihan? Tidak juga. Lihat faktanya. Malaysia itu hidup dari tenaga kerja murah. Dan siapa yang paling banyak bekerja di sana? Pekerja migran Indonesia, PMI. Ada 5 juta lebih orang Indonesia yang berkeringat. Dari perkebunan sawit sampai pabrik elektronik, dari konstruksi sampai pembantu rumah tangga. Siang malam kerja keras, tapi apa balasannya? Gaji kecil, perlindungan minim, dan yang lebih gila lagi, ditembaki. Ini yang bikin geram. Dan lagian, Menteri Dalam Negeri Malaysia malah menuduh para korban-korban yang sekarang sudah menjadi mayat itu adalah pedagang senjata dan pengedar narkoba. Ini yang tidak mampu dan tidak diterima oleh pejabat Indonesia. Sehingga Menteri Luar Negeri menyebutkan bahwa tuduhan itu adalah tuduhan palsu, bahkan terkesan mengada-ngada. Kejahatan ini harus diadili, dan bisa jadi hubungan Indonesia dengan Malaysia akan semakin panas
dan terus panas. Yang bikin geram. Kasus terakhir, 5 PMI ditembaki di perairan Malaysia. 2 tewas. Sudah gitu, bukan yang pertama kali. Sejak 2005 sudah ada 75 kasus penembakan PMI di Malaysia. Itu data dari Migrant Care. Apa tiap kali ada kejadian, Indonesia cuma bisa kirim nota diplomatik yang nggak ada efeknya? Makanya Syed Iqbal teriak, kalau perlu tarik semua tenaga kerja kita. Gampangnya begini, Malaysia itu butuh kita, bukan kita yang butuh mereka. Bayangkan kalau 5 juta PMI pulang. Siapa yang panen sawit mereka? Siapa yang bangun gedung mereka? Siapa yang cuci piring di restoran mereka? Malaysia bisa bertahan? Coba aja. Dulu mungkin kita bisa dimain-mainkan, tapi sekarang Prabowo bakal jadi presiden. Dan kita tahu dia bukan tipe pemimpin yang cuma bisa kirim nota diplomatik tanpa hasil. Prabowo itu tegas. Lihat waktu dia jadi Menhan, beli jet tempur, beli kapal selam, perkuat militer. Kenapa? Karena dia tahu Indonesia harus dihormati. Bukan negara yang bisa diancam atau dibiarkan warganya ditembaki seenaknya. Kalau Prabowo jadi presiden, nggak ada lagi PMI yang diperlakukan seperti sapi perah. Kerja mati-matian, tapi malah dibiarkan dalam status ilegal. Oh, nanti dekat pemilu di Malaysia tiba-tiba jadi legal biar bisa ikut nyoblos partai tertentu? Licik sekali. Prabowo bakal negosiasi keras. Bukan sekadar minta maaf atau penjelasan, tapi tuntut keadilan. Kalau Malaysia nggak serius melindungi pekerja kita bisa main keras juga. Misalnya batasi ekspor sawit, batasi tenaga kerja, bahkan boykot produk mereka. Ironi, Indonesia yang kaya, tapi pekerjanya miskin di negeri. Orang yang lebih ironis lagi, kita ini negara kaya, tanah luas, sumber daya melimpah. Tapi kenapa rakyatnya harus cari makan di negeri orang, sampai rela kerja kasar, tinggal di asrama sempit, makan seadanya? Salahnya di mana? Dulu, karena kebijakan ekonomi kita lemah. Investasi masuk, tapi rakyat sendiri nggak dapat manfaat. Kerja di dalam negeri gaji kecil, makanya orang pergi ke Malaysia. Tapi ini harus berubah. Prabowo tahu ekonomi harus kuat dari dalam. Infrastruktur sudah dibangun Jokowi. Sekarang tugas Prabowo buat bikin ekonomi naik kelas. Upah layak, lapangan kerja banyak, biar orang Indonesia nggak perlu jadi buruh di negeri orang. Kalau ini berhasil, bukan kita yang takut kehilangan Malaysia, tapi Malaysia yang takut kehilangan kita. Kesimpulan, saatnya Indonesia berdiri tegak. Jadi mau sampai kapan kita diam saja? Warga kita ditembaki, diupah murah, dipermainkan dalam politik Malaysia. Saudara, Malaysia memang sudah diambang mengkhawatirkan. Bahkan selama ini mereka selalu mendengung-dengungkan kita adalah serumpun dan berkeluarga dan lain-lain. Tetapi ternyata mereka hanya butuhkan tenaga kita saja dan mau menerima mereka-mereka atau PMI yang gaji murah dengan membiarkan adanya ilegal. Dan itu kesengajaan. Dan mereka semua tahu itu bohong kalau pemerintah Malaysia tidak tahu yang ilegal. Bukan kita yang butuh mereka. Bayangkan kalau 5 juta PMI pulang. Siapa yang panen sawit mereka? Siapa yang bangun gedung mereka? Siapa yang cuci piring di restoran mereka? Malaysia bisa bertahan? Coba aja. Dulu mungkin kita bisa dimain-mainkan. Tapi sekarang Prabowo bakal jadi presiden. Dan kita tahu dia bukan tipe pemimpin yang cuma bisa kirim nota diplomatik tanpa hasil. Prabowo itu tegas. Lihat waktu dia jadi Menhan, beli jet tempur, beli kapal selam, perkuat militer. Kenapa? Karena dia tahu Indonesia harus dihormati. Bukan negara yang bisa diancam atau dibiarkan warganya ditembaki seenaknya. Saudara, kasus penembakan di Malaysia ini sudah berulang kali terjadi. Dan itu tampaknya Malaysia sengaja melakukan itu untuk memancing kemarahan bangsa Indonesia. Dan saat ini Prabowo, kalian akan mendapat balasan setimpal. Dan tindakan balasan tinggal menunggu saja akan kita lakukan. Karena kejahatan ini tetap harus dibalas. Kalau kita tahan sedikit saja pasokan, harga di Malaysia bakal naik.
restoran Malaysia di Indonesia? Banyak. Produk mereka di supermarket kita? Banyak. Kita bisa hidup tanpa mereka, tapi mereka belum tentu bisa hidup tanpa kita. Selama ini, Malaysia nyaman. Kenapa? Karena pemimpin Indonesia kebanyakan lunak. Bukan nggak peduli, tapi kurang nyali. Tapi dengan Prabowo sebagai presiden, beda cerita. Orangnya keras, tegas, bukan tipe yang bakal diam saja kalau rakyatnya diperlakukan tidak adil. Diplomasi agresif. Kalau Malaysia main keras, Prabowo bisa lebih keras lagi. Militer kita makin kuat. Ini bukan ancaman perang, tapi sinyal jelas. Indonesia nggak bisa diremehkan lagi. Dan satu hal yang Malaysia harus pahami. Indonesia sekarang punya pilihan. Dulu orang Indonesia pergi ke Malaysia karena nggak ada pilihan lain. Tapi sekarang, lapangan kerja di dalam negeri makin banyak. Jokowi sudah bikin fondasi, Prabowo tinggal mempercepat. Sebentar lagi, bukan orang Indonesia yang berebut kerja di Malaysia, tapi orang Malaysia yang akan cari kerja di Indonesia. Malaysia punya pilihan, hargai pekerja Indonesia atau kehilangan mereka selamanya. Hargai pekerja Indonesia, hargai pekerja migran Indonesia atau tidak. Artinya pentegasan pemerintah Republik Indonesia dan kemudian ditegaskan oleh Prabowo. Tentu saja itu tidak ada lagi tawar-menawarnya. Dan dipastikan 5 jutaan atau lebih yang ada di Malaysia itu akan ditarik semua. Dan itu akan terjadi permusuhan yang tak akan pernah berujung habis lagi. Ini merupakan ancaman yang patut diingat oleh Malaysia. Tak ada jalan. Kalau Malaysia main keras, Prabowo bisa lebih keras lagi. Militer kita makin kuat. Ini bukan ancaman perang, tapi sinyal jelas. Indonesia nggak bisa diremehkan lagi. Dan satu hal yang Malaysia harus pahami. Indonesia sekarang punya pilihan. Dulu orang Indonesia pergi ke Malaysia karena nggak ada pilihan lain. Tapi sekarang, lapangan kerja di dalam negeri makin banyak. Jokowi sudah bikin fondasi, Prabowo tinggal mempercepat. Sebentar lagi, bukan orang Indonesia yang berebut kerja di Malaysia, tapi orang Malaysia yang akan cari kerja di Indonesia. Malaysia punya pilihan, hargai pekerja Indonesia atau kehilangan mereka selamanya. Indonesia juga punya pilihan, diam dan terus diinjak atau berdiri tegak dan tunjukkan bahwa kita negara besar. Dan dengan Prabowo memimpin, pilihan kita jelas. Malaysia, kalau kalian masih berpikir bisa mempermainkan Indonesia, coba saja lihat apa yang terjadi. Jangan salah paham. Kita bukan mau cari musuh, kita bukan mau perang, tapi kita juga bukan bangsa yang bisa terus diperlakukan seenaknya. Selama ini, Malaysia nyaman karena mereka pikir Indonesia akan selalu diam. Tapi itu Indonesia yang dulu. Sekarang, Indonesia punya posisi tawar yang kuat. Ekonomi kita naik pesat. Kita bukan lagi negara yang sekadar kirim buruh. Kita sekarang pusat industri, pusat teknologi, pusat perdagangan di ASEAN. Kekuatan diplomasi kita makin tajam. Indonesia bukan cuma besar di Asia Tenggara, tapi juga di dunia. Lihat G20, lihat BRIC, lihat peran kita di PBB. Militer kita diperkuat, ini bukan soal mau perang, tapi kita kirim pesan jelas. Jangan main-main dengan Indonesia. Prabowo akan ubah cara Malaysia melihat Indonesia. Saudara, apa yang barusan dijelaskan itu tentu saja merupakan momentum yang patut untuk didengar pihak Malaysia. Namun jika tidak mau, tanpa ada alasan, ya kita lakukan. Jangan main-main dengan Indonesia. Prabowo akan ubah cara Malaysia melihat Indonesia. Jokowi sudah meletakkan fondasi yang kuat. Tapi untuk urusan ketegasan dan harga diri bangsa, Prabowo adalah orang yang tepat. Bayangkan Prabowo duduk sebagai presiden. Apakah dia akan diam kalau PMI kita ditembaki? Tentu tidak. Diplomasi akan lebih tegas. Kalau Malaysia masih meremehkan, kita bisa ambil langkah lebih jauh. Ekonomi kita tidak lagi bergantung pada mereka. Justru mereka yang mulai ketergantungan pada kita. Investasi asing lebih besar di Indonesia. Dengan ekonomi yang berkembang, kita nggak perlu lagi kirim tenaga kerja ke luar negeri. Justru tenaga kerja asing yang akan datang ke sini. Indonesia ini kaya, tapi kenapa masih banyak orang kerja di luar negeri? Karena dulu kita nggak punya pilihan. Tapi sekarang pilihan itu ada. Prabowo akan buat industri dalam negeri berkembang.
Lebih banyak pabrik, lebih banyak lapangan kerja, lebih banyak peluang untuk anak bangsa. Upah pekerja di Indonesia harus layak. Kalau bisa dapat gaji tinggi di dalam negeri, siapa yang mau jadi buruh di Malaysia? Indonesia harus mandiri. Kita harus jadi negara yang bukan hanya mengirim tenaga kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Dan kalau itu terjadi, bukan kita yang akan kehilangan Malaysia, tapi Malaysia yang akan kehilangan kita. Pesan untuk Malaysia, jangan meremehkan Indonesia lagi. Jadi kalau Malaysia masih berpikir bisa semena-mena terhadap pekerja Indonesia, lebih baik pikir ulang. Dunia sudah berubah. Indonesia sudah berubah. Dan di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia akan bangkit lebih cepat, lebih kuat, lebih dihormati. Indonesia bukan lagi sekadar tetangga Malaysia. Kita adalah kekuatan besar yang tidak bisa diabaikan. Kalau mereka masih nggak percaya, coba saja tarik semua PMI. Lihat apa yang terjadi. Saudara, kejahatan aparatur sipil atau aparatur negara Malaysia yang selama ini sudah hingga korbannya sudah 70 orang atau 75 orang itu tentu saja tak bisa lagi dibiarkan. Di saat pemerintah sebelumnya, Anda bisa sesukamu dan pura-pura menyelidiki, lalu Anda lupakan. Namun di saat Prabowo ini, Anda akan celaka. Itu bisa jadi pemerintah Indonesia akan memerintahkan untuk lakukan tindakan balasan. Apakah Anda mau yang balas? Indonesia harus mandiri. Kita harus jadi negara yang bukan hanya mengirim tenaga kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Dan kalau itu terjadi, bukan kita yang akan kehilangan Malaysia, tapi Malaysia yang akan kehilangan kita. Pesan untuk Malaysia, jangan meremehkan Indonesia lagi. Jadi kalau Malaysia masih berpikir bisa semena-mena terhadap pekerja Indonesia, lebih baik pikir ulang. Dunia sudah berubah. Indonesia sudah berubah. Dan di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia akan bangkit lebih cepat, lebih kuat, lebih dihormati. Indonesia bukan lagi sekadar tetangga Malaysia. Kita adalah kekuatan besar yang tidak bisa diabaikan. Kalau mereka masih nggak percaya, coba saja tarik semua PMI. Lihat apa yang terjadi. Saudara, Malaysia memang sudah keterlaluan, tentu saja. Tindakan-tindakan yang dilakukan dan amoral dan biadab itu merupakan salah satu langkah yang saat ini tengah dikaji untuk bagaimana hubungan Indonesia, apakah masih berlanjut dengan Malaysia atau kita hanya sampai di sini saja. Demikian catatan ini, saya Kino Samsudin Mirsab melaporkan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa memberikan wawasan hingga edukasi agar kita saling menghormati, namun jika tidak celaka. Halo? Sobat asisten politik,